Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Selamat pagi peserta pengabdian semuanya. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa, yang saya hormati peserta pengabdian Bapak Ibu dan adik-adik semuanya, dan yang saya banggakan peserta tim KKN Dewan Tara Muda OST yang menjadi panitia pada pagi hari ini. Senang sekali saya diberi kesempatan untuk menyampaikan ya beberapa materi ya pada kegiatan pengabdian pada pagi hari ini. Semoga nanti dapat bermanfaat bagi kita semuanya sharing diskusinya begitu ya. Perkenalkan dulu terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Laili Rohmawati Listiani dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Eh Baik, untuk kali ini saya bersama Pak Irham mengadakan kegiatan pengabdian terkait bagaimana mendampingi atau pendampingan orang tua dalam belajar matematika dan IPA pada anak, gitu ya. Nah, ini ternyata penting karena menurut Ki Hajar Dewantoro, ya, tripusat pendidikan itu yaitu sekolah, sekolah, rumah, dan masyarakat ini menjadi bagian penting dalam membentuk karakter anak atau memberikan pengetahuan yang baik bagi anak, begitu. Jadi harus ada sinergi, harus ada kerjasama yang baik antara orang tua, guru di sekolah, dan masyarakat. Begitu. Nah, saya mohon izin untuk share screen ya terkait materinya. Baik, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana eh, belajar IPA yang asik dan menyenangkan, gitu ya. Nah, IPA itu ilmu pengetahuan alam atau sering juga disebut dengan sains. Sains ini diajarkan di anak SD maupun anak SMP, siswa-siswa SD maupun siswa-siswa SMP. Nah, bagaimana sih belajar IPA, belajar sains yang asik dan menyenangkan? Ini bagi anak dan orang tua. Nanti akan kita diskusikan bersama. Biasanya di sekolah, kalau anak-anak ditanya pelajaran apa yang sulit, gitu, biasanya adalah matematika dan IPA. Nah, ini umum sekali biasanya jawaban itu muncul gitu. Kalau yang ditanya pelajaran yang paling sulit di sekolah itu dua mata pelajaran itu biasanya matematika dan IPA. Kenapa ya IPA kok menjadi sulit? Itu mungkin kurang asik dan kurang menyenangkan dalam mempelajarinya. Begitu ya. Jadi kita harus eh, mengubahnya gitu agar tidak menjadi sulit. IPA ini harus dipelajari dengan menyenangkan, dengan asik dan menyenangkan gitu. Nah, IPA ini belajar tentang apa saja sih? Nah, IPA itu belajar tentang kehidupan, tentang makhluk hidup maupun makhluk tidak hidup ya. Kalau makhluk hidup itu ya manusia, hewan, tumbuhan itu adalah bagian atau yang disebut makhluk hidup. Kalau makhluk tidak hidup, yaitu ya lingkungan yang berinteraksi dengan manusia, hewan, dan tumbuhan. Misalnya air, udara, tanah, bebatuan. Nah, itu termasuk contoh dari makhluk tidak hidup. Nah, itu semuanya dipelajari dalam IPA, dipelajari di IPA. Ya, dari kita bangun tidur sampai dari kita tidur sampai bangun tidur itu kita berinteraksi dengan objek-objek IPA. Sebagai contoh ya, di sini ini ada berbagai contoh hewannya, satwa. Nah, satwa ini menjadi objek kajian IPA atau sains seperti kupu-kupu, harimau, burung, panda ini ya. Kemudian orang hutan atau monyet, kemudian ikan, gajah. Nah, ini menjadi objek-objek untuk bisa diamati atau dipelajari secara sains. Misalnya sebagai contoh kupu-kupu ini jenisnya beragam. Kemudian kalau kita ingin mempelajari bagaimana sih proses terjadinya kupu-kupu, maka nanti Bapak, Ibu, dan adik-adik semua akan mempelajari namanya proses metamorfosis. Gitu ya. Bagaimana perubahan dari telur menuju ke ulat, ulat menjadi kepompong, kepompong nanti akan berubah menjadi kupu-kupu. Itu akan fasenya seperti itu. Gitu ya. Kemudian bagaimana sih eh, karakteristik kehidupan kupu-kupu ini? Mereka menempel di bunga untuk mengambil sari-sarinya, begitu ya.
Nah, itu harus dipelajari semuanya di IPA, tentang tingkah laku makhluk hidup, tentang struktur organnya, ya, tentang jenis-jenisnya. Nah, IPA mempelajari itu semua. Gitu. Kemudian harimau, harimau ini jenisnya juga bermacam-macam. Kemudian mungkin kita bisa tahu karakteristiknya apa, ciri-cirinya. Misalnya ya, harimau ini hewan buas atau jinak. Kemudian makan apa? Harimau ini makan daging atau makan tumbuh-tumbuhan. Kalau makan daging istilahnya kita kenal dengan istilah karnivora begitu. Nah, itu kita bisa pelajari di IPA. Burung juga begitu dengan berbagai macam jenisnya. Ada burung beo, burung kakak tua, burung hantu yang kita kenal ya, burung perkutut, burung kenari, ada burung elang. Nah, itu memiliki karakter-karakter atau ciri-ciri tertentu. Misal seperti kakinya ada ciri-ciri tertentu, paruhnya. Berbeda nanti burung pemakan daging dengan burung pemakan biji gitu ya, akan punya ciri-ciri tertentu. Kemudian bagaimana burung itu bisa terbang, fungsi sayapnya seperti apa, kemudian bagian-bagian burung, bagian-bagian organnya bagaimana. Nah, itu dipelajari semuanya di IPA. Dan hewan-hewan yang lain pun serupa semacam itu. Panda, orang hutan, apa bedanya simpanse, orang hutan, dan monyet misalnya begitu ya. Kemudian ikan. Ya, kalau ikan adik-adik lihat yang di air tawar misalnya, adik-adik mengenal ikan lele, ikan mujahir, ya, ikan nila, ikan koi. Nah, itu bagaimana karakteristiknya, bagaimana mereka bisa berenang di air, organ-organ apa yang digunakan, kemudian bagaimana cara mereka bernafas di air, ya, dengan menggunakan insang misalnya, insang itu letaknya di mana. Nah, itu kita bisa pelajari semua di IPA. Gitu ya. Kemudian gajah, gajah misalnya bagaimana proses perkembangbiakan gajah, apakah bertelur, apakah beranak. Nah, ini sifatnya apa, termasuk dalam mamalia misalnya. Nah, itu dipelajari. Maka dari gambaran ini saja tentang satwa, belum semua satwa ya yang kita lihat di gambar ini, itu sudah banyak bisa dikaji banyak hal tentang IPA-nya. Begitu. Kemudian contoh lainnya di IPA, IPA ini belajar tentang apa? Tentang diri kita sendiri. Ini human body ini adalah tubuh kita. Gitu. Kita, mas saya, Bapak Ibu semua dan adik-adik itu memiliki tubuh dengan organ-organ yang lengkap dan berfungsi dengan baik dan teratur, begitu ya. Nah, itu pun kita pelajari dalam IPA. Sebagai contoh, bagian kepala saja. Kepala ini ada mata, ada hidung, ada mulut, ada telinga, di dalam kepala ada otak. Otak ini juga masih terbagi-bagi lagi ya, menjadi beberapa bagian. Nah, itu IPA mempelajari semuanya. Gitu, bagian-bagian mata apa, fungsi hidung, bagian-bagian hidung seperti apa. Kemudian organ dalam seperti paru-paru, jantung, manfaatnya, fungsinya untuk apa, ini dipelajari di IPA. Kemudian apa yang kita makan, bagaimana diproses di dalam perut, di lambung, dan di usus, seperti apa. Kemudian apa yang kita makan berubah menjadi energi untuk kita beraktivitas sehari-hari, itu semua dipelajari di IPA. Tangan, kaki ini memiliki otot dan tulang, bagaimana mereka bergerak, bisa bergerak, itu dipelajari di IPA. Jadi tubuh kita sendiri saja ketika dipelajari, dikaji secara IPA, tidak cukup 1 hari untuk membahasnya ya, jadi banyak sekali. Kemudian aneka satwa tadi sudah, selain satwa, baik di mana mereka hidup, misal di laut, di sungai, begitu ya. Ya, itu namanya fenomena alam atau bentang alam ya. Kalau fenomena alam ini terkait misalnya kalau gunung ya, gunung meletus gitu, bagaimana terjadinya gunung meletus. Kalau di laut misalnya bagaimana terjadinya tsunami. Nah, itu fenomena alam itu dipelajari juga di IPA. Tentang sawah, ekosistem hutan itu dipelajari. Tadi kalau ada satwa, ada fauna, sekarang ada flora. Flora itu tanaman ya, tanaman seperti pohon, bunga, buah. Nah, itu juga kita di IPA mempelajarinya. Jadi banyak hal yang dipelajari di IPA dari segi aspek kehidupan, karena IPA ini mempelajari tentang interaksi makhluk hidup ya dengan lingkungan, terutama makhluk hidup dengan sesama makhluk hidup maupun dengan lingkungan. Misalnya tanah, udara, air. Nah, itu bisa dikaji semuanya secara IPA. Tidak hanya yang di bumi saja, bahkan bisa yang di luar bumi, misalnya seperti kita mempelajari bulan, matahari, planet. Nah, itu juga menjadi bahan kajian dari IPA. Jadi menarik sekali sebetulnya kalau kita ingin mencari tahu tentang IPA.
Jadi jangan dirasa sulit ya, tapi berubah pemikirannya bahwa mempelajari IPA ini akan menyenangkan sekali gitu. Nah, bagaimana agar belajar IPA ini menjadi asik, menarik dan menyenangkan ya? Nah, pertama perlu libatkan lingkungan sekitar. Tadi yang saya sampaikan bahwa kita berinteraksi setiap hari itu tidak lepas dari IPA, begitu. Ya, apa yang kita hirup, udara yang kita hirup setiap hari, perubahan suhu dari panas ke dingin, dari dingin ke panas itu adalah sifat-sifat yang bisa dipelajari di IPA. Begitu. Gerak, bagaimana manusia bergerak, bagaimana mobil bergerak, bagaimana motor bergerak, itu gerak itu bisa dipelajari di IPA. Itu jadi libatkan lingkungan sekitar yang sering berinteraksi dengan kita. Gitu. Kita melihat burung, nah kita belajar tentang burung. Kita melihat air yang mengalir, maka kita belajar mengenai sifat-sifat air. Begitu. Misalnya seperti itu ya, kita melihat es mencair, nah itu juga kita belajar tentang perubahan wujud. Gitu. Nah, jadi banyak hal yang kita bisa pelajari dikaitkan dengan IPA ketika kita melibatkan lingkungan sekitar kita sehari-hari. Begitu ya. Kemudian munculkan rasa ingin tahu. Ketika kita sudah mengamati, mengobservasi lingkungan sekitar kita, maka akan muncul rasa ingin tahu atau penasaran. Ya, kalau sudah muncul rasa ingin tahu atau penasaran, maka kita akan mencari jawabannya, ya kan? Mencari jawabannya ini dari berbagai sumber, bisa dari buku, bisa dari internet. Sekarang kan sudah banyak sumber informasi ya. Nah, kalau ada rasa ingin tahu dari anak-anak, ini dibiarkan saja gitu, karena itu fitrahnya anak-anak kan rasa ingin tahunya tinggi. Kalau di sekolah anak-anak bisa tanya kepada guru, tapi kalau di rumah anak-anak ini akan bertanyanya kepada orang tua. Maka ketika anak-anak penasaran atau rasa ingin tahunya tinggi, jangan dihentikan gitu karena itu wajar karena anak-anak ini memang jangankan anak-anak kita yang dewasa saja kadang penasaran dan rasa ingin tahunya tinggi, apalagi anak-anak. Jadi ketika rasa ingin tahunya anak-anak ini muncul, maka ketika bertanya kepada orang tua mendampingi anak dalam mencari jawabannya, begitu. Jangan besok tanya Bu Guru IPA, tanya Pak Guru, tanya Bu Guru, itu sebaiknya jangan gitu. Tapi kalau ketika anak bertanya kepada orang tua, maka orang tua harus mencari jawabannya bersama-sama dengan anak ya. Kemudian agar tidak membosankan belajar IPA itu kalau bisa ada kegiatan fisik, ajak mengamati, ajak eksperimen. Jadi ada aktivitas. Jangan hanya membaca. Kalau membaca itu ngantuk dan monoton. Gitu ya. Jadi buat kegiatan fisik. Kegiatan fisik ini ya ada aktivitasnya. Begitu boleh mengamati, boleh eksperimen. Begitu. Nah, ini tips bagi orang tua. Dampingi anak saat belajar ini penting. Anak saat belajar jangan ditinggalkan saja begitu saja, tapi didampingi, ditemani. Karena nanti anak akan bertanya kan kepada orang tua, nah orang tua nanti mendampingi anak dalam mencari tahu jawabannya. Begitu, jadi jangan ditinggal sendiri saat belajar, tapi ditemani, luangkan waktu 1 jam, 2 jam untuk menemani anak belajar. Begitu ya, buat jadwal belajar. Nah, kalau bisa ada jadwal belajar rutin setiap malam, begitu. Belajar IPA kapan, belajar matematika kapan, di luar mengerjakan PR ya, juga ada belajar. Begitu. Kalau sudah ada jadwal rutin, nanti akan jadi kebiasaan anak itu setiap malam sesuai jadwalnya akan belajar. Begitu. Kemudian banyak membaca. Bagi orang tua juga perlu banyak berliterasi, namanya banyak membaca agar pengetahuannya luas, agar wawasannya luas bisa menjawab pertanyaan anak. Nah, tadi belajar membaca ini dari buku boleh, dari referensi dari internet boleh. Manfaatkan teknologi sebagai media belajar anak. Jadi mohon manfaatkan gadget atau laptop untuk belajar. Boleh dari YouTube, boleh bisa belajar IPA dari YouTube. Bermain sambil belajar ya. Jadi dampingi anak ketika belajar, jangan hanya membaca tapi diajak bermain ya. Jadi menyenangkan bagi anak gitu. Jadi tidak sekedar membaca kemudian ngantuk, apalagi IPA ya, tapi diselingi dengan bermain. Sisipkan pendidikan karakter. Manfaat belajar ini apa? Gitu, agar pintar, agar anak disiplin, agar anak terampil. Nah, itu diajarkan pendidikan karakter. Kemudian kaitkan dengan keimanan saat belajar IPA. Oh, ternyata Allah ini maha kuasa ya, maha besar gitu, menciptakan manusia dengan segala organ dan fungsinya teratur, bisa bekerja dengan baik. Nah, itu dikaitkan dengan keimanan. Nah, itu akan sangat baik gitu. Jadi anak itu akan lebih tertarik gitu ya dengan apa yang dipelajari karena dikaitkan dengan karakter dan keimanan tadi.
Nah, kemudian ini bagi adik-adik semua, bagi siswa. Ketika belajar IPA, tanamkan dulu rasa senang dengan IPA. Jangan, IPA sulit, IPA saya takut dengan gurunya. Nah, itu jangan semacam itu, tapi senang dulu belajar IPA. Saya senang belajar IPA karena saya nanti bisa belajar tentang hewan. Saya senang belajar IPA karena nanti saya tahu organ tubuh manusia, organ tubuh saya yang ada di dalam tubuh yang tidak terlihat. Saya senang belajar IPA karena nanti saya akan belajar mengenai tanaman begitu. Nah, itu harus senang dulu begitu ya. Kemudian buat jadwal belajar IPA bersama Bapak dan Ibu, bersama orang tua. Dan dilaksanakan, tidak hanya membuat jadwal tapi tidak terlaksana, tapi dilaksanakan ya. Muncul rasa ingin tahu dan mencari tahu, penasaran ini, kemudian mencari jawabannya, baik dari internet maupun dari buku gitu ya. Kemudian gunakan teknologi untuk belajar. Cari informasi di YouTube boleh, tapi tentang IPA. Jangan menggunakan handphone hanya untuk main game saja, tapi untuk belajar. Boleh main game, tapi diatur jadwalnya. Kapan saya belajar, kapan saya main game, gitu. Tidak setiap hari main game. Gitu ya. Buat catatan kecil tentang pelajaran hari ini. Kalau ada yang sulit, istilah-istilah yang sulit dicatat. Misalnya tadi saya berikan contoh metamorfosis. Metamorfosis itu apa? Nah, itu kan istilah sulit, maka dicatat. Agar apa? Kan kalau di buku kan banyak tulisannya. Nah, itu kalau dengan membuat catatan, maka kita membuat ringkasan. Gitu, agar ketika nanti lupa, membuka catatan saja gitu ya. Jadi dicatat tentang apa yang dipelajari hari ini. Terus gemar membaca. Tadi orang tuanya gemar membaca, anaknya juga gemar membaca agar pengetahuannya banyak, pengetahuannya luas. Gitu ya. Kemudian mau bereksperimen atau mencoba, mau melakukan percobaan. Sebagai contoh ya, ketika kita menggunakan teknologi internet untuk belajar IPA. Kalau saya tadi menyatakan bagaimana kita belajar metamorfosis pada kupu-kupu gitu ya. Bapak Ibu bisa loh, saya stop share dulu, mencari tahu mengenai metamorfosis pada kupu-kupu dengan uh, internet gitu. Caranya seperti apa? Caranya dengan mencari di internet semacam ini ya. Saya share screen. Coba ini adalah metamorfosis kupu-kupu. Nah, ini di internet banyak sekali. Ya, bagaimana fasenya dari telur berubah menjadi ulat, ulat menjadi kepompong, ya, kemudian berubah menjadi kupu-kupu. Ini contohnya banyak sekali, mudah sekali untuk dipelajari, begitu. Jadi akan mudah sekarang ya karena ada bantuan teknologi untuk mencari tahu informasi terkait IPA. Nanti mencari tahunya di sumbernya cari saja di Google, kemudian dituliskan ya, dituliskan yang ingin mencari tahu apa, ini metamorfosis kupu-kupu, nanti bisa dirubah menjadi metamorfosis kata misalnya ya, kata. Nah, nanti akan muncul ini metamorfosis kata, perubahan dari telur menjadi berudu ya, kemudian menjadi kata muda menjadi kata dewasa. Begitu sangat mudah sekali saat ini untuk mencari tahu tentang IPA. Begitu. Dan menarik-menarik sekali kalau di internet itu ada gambarnya. Ya, bisa digunakan untuk belajar. Ya, saya rasa itu cukup ya. Mudah-mudahan menambah pengetahuan Bapak Ibu semua dan adik-adik semua menjadi semangat belajar IPA. Begitu ya. Silahkan jika ada pertanyaan bisa disampaikan ke Mbak Mas KKN nanti untuk disampaikan ke saya untuk saya jawab. Saya akhiri dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.